Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Ai biduhur wal jadab. Allah menginformasikan di sini, kami telah menghukum Fir'aun dan pengikutnya berkepanjangan dengan paceklik, kekeringan. Waraksim minat thamarati, sedikitnya buah-buahan, gak mencukupi sehingga di mana-mana kelaparan. Apa tujuannya? Kata Allah, la'allahum yadhakkarun, ay yatta'iduna anna mahalla bihim wa asabahum mu'atabatan minallahi lahum la'allahum yarji'una an kufrihim. Agar mereka sadar, la'allahum yatadhakkarun, bisa mengambil pelajaran dengan peristiwa yang menimpa mereka itu, bahwasanya itu adalah hukuman dari Allah akibat kekufuran mereka. Maka biar sadar sehingga nantinya taubat, itu tujuannya. Maka biar sadar sehingga bisa mentaubatinya. Falam yanja' fihim wala afad bal istamarru ala dzulmi wal fasad. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah kasih pelajaran, hukuman, tujuannya biar sadar, tetapi malah berkelanjutan di dalam kedzaliman dan kerusakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi menjadi-jadi. Jadi begini, orang yang tingkat kerusakannya, permusuhan dengan Allah luar biasa kayak apapun, Allah masih dengan rahmatnya, Allah masih dengan sifat halimnya menunda azab. Ini kepada orang kafir. Azab ditunda. Allah dengan halimnya tidak menyegerakan azab, biar berkesempatan sadar. Tetapi kemudian tidak dimanfaatkan, maka kebangetan. Sekarang konteks kita secara khusus, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Konteks kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, apa kata Nabi? Allah tidak memberi uzur untuk orang yang umurnya sudah mencapai 60 tahun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberikan uzur untuk orang yang umurnya mencapai 60 tahun. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang itu mengalami perjalanan hidup secara fisik, tapi ini dengan tambah dari saya ya, nggak persis dari Syekh Utsaimin. Secara fisik, kondisi prima itu ketika umur 30-an. Secara fisik, kondisi prima itu umur 30-an. Kalau sudah mulai di atas 30, sudah mulai turun. Jadi puncaknya itu umur 30. Puncak itu 30. Sehingga lelaki seganteng-gantengnya umur 30. Wanita secantik-cantiknya itu umur 30 secara fisik.
Maka pemain bola olahragawan kalau sudah di atas 30 ya mulai memikirkan apa? Resign. Karena 30 itu puncak. Nah, itu secara fisik. Nah, secara psikis itu umur 40. Kalau sudah umur 40, sesungguhnya seseorang itu harus sudah stabil. Emosinya sudah lebih bisa diarahkan. Keinginannya sudah tidak membabi buta, bisa diarahkan. Sehingga umur 40 adalah umur yang maksimal untuk orang sudah bisa, bukan maksimal maksud saya, umur 40 adalah orang mulai bisa stabil. Mulai bisa stabil umur 40. Terus berlalu sampai umur 60, sesungguhnya kan tambah luar biasa. Umur 60 masih gak ada perubahan, malah tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi-jadi, maka Allah tidak memberi uzur. Artinya apa? Allah tidak memberi uzur, divonis sebagai orang yang kebangetan. 40 ke 60 itu berapa tahun? 20 tahun. Itu masa yang sesungguhnya sangat cukup untuk orang memperbaiki diri, karena umur 40 secara psikis sudah stabil. Gak sebagaimana sebelum 40, keinginannya masih kuat, geloranya masih membara, pemikirannya masih tajam, banyak yang diinginkan, ini. Itu sebelum 40. Begitu 40 mulai kayak padi merunduk, sudah tenang. Nah, ini sesungguhnya sudah didapatkan oleh orang yang menyadari. Tetapi umur 40 gak ada bedanya kayak sebelum 40. Ditunggu sampai 60 gimana? Gak ada bedanya juga. Allah gak memberi uzur. Keterlaluan. Dan kalau kita merenung, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur berapa? Umur 40. Umur 40. Dan ada doa khusus di dalam Al-Quran ketika umur 40, doanya bagaimana? Rabbi, umur 40. Umur 40. Ada yang hafal? Ada yang hafal umur 40? Doanya bagaimana? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Tak tunggu ya, siapa yang hafal? Ketika umur 40. Ada yang hafal? Tak tunggu, nanti saya ketemu. Jadi spesial doa ketika 40, karena itu awal mulai orang itu mantap psikisnya. Nah, sampai 60. Kok kemudian belum ada perubahan? Bangetan. Nah, sekarang terkait orang kafir. Kata Allah, kami timpakan kepada mereka paceklik berkepanjangan dan berkurangnya buah-buahan agar mereka sadar. Tetapi yang terjadi pada Fir'aun dengan pengikutnya, terus-terusan lanjut berbuat kedzaliman. Kemudian yang berikutnya, ayat 131. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka
lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini yang terjadi pada Fir'aun dan pengikutnya. Ketika ditimpa dengan peringatan tapi tidak menjadikan mereka bisa mengambil pelajaran, apa yang terjadi? Allah cabut peringatan itu. Allah sudahi peringatan itu. Paceklik berkepanjangan, kurangnya makanan, Allah sudahi. Paceklik hilang, makanan menjadi berlimpah. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga negerinya menjadi makmur. Tapi apa yang terjadi pada mereka melihat negeri yang makmur? Qalu lana hadhih. Ini ucapan mereka. Qalu lana hadhih, ay nahnu mustahiquna laha. Ya pantaslah kami punya negeri seperti ini. Kemarin paceklik kami pontang-panting, usaha keras, jungkir balik, peras keringat, banting tulang, ya kemudian menjadi hijau royo-royo seperti ini, banyak buah-buahan. Ya memang kami pantas mendapatkannya, usaha kami semua ini. Jadi benar-benar tambah jauh. Benar-benar tambah jauh. Falam yashkurullah 'alaiha. Mereka benar-benar tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Dikasih peringatan, enggak mempan. Akhirnya Allah cabut peringatan, malah menjadi-jadi. Maka kita jangan seperti Fir'aun dan konco-konconya ini. Dikasih ujian, musibah, agar kita menyadari kesalahan, dosa apa ya. Bisa jadi kesalahan sama orang tua. Karena Nabi bersabda, tidak ada suatu dosa yang paling cepat dihukum adalah dosa karena zalim dan dosa karena menyakiti orang tua. Ini kata Nabi. Ini kata Nabi. Ada dalam kitab Al-Kabair yang dibahas Ustaz Husnul. Tidak ada dosa yang lebih cepat disegerakan hukumannya melebihi dosa zalim dan menyakiti orang tua. Suatu ketika ditegur dengan ujian, musibah, kan mestinya sadar, ya Allah, ini teguran dari Engkau, dosa apa ya Allah? Diingat-ingat, saya putus silaturahim barangkali ini, maka ditegur. Apalagi, saya suka nunda-nunda sholat. Apalagi, saya utang, tapi kalau sudah punya duit bayarnya nanti sampai si piutang merasa sakit. Apalagi, saya punya anak di sekolah, di pesantren, bayarnya tertunda-tunda, biar pesantren itu, sekolah itu butuh. Akhirnya lembaga tersebut kelabakan dan seterusnya. Banyak hal kalau kita renungkan. Sehingga kemudian memperbaiki itu yang semestinya. Tetapi sampai pada perenungan tidak, akhirnya nggak mendapatkan pelajaran, kemudian Allah kasih kesembuhan, juga tetap aja nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Ketempelan Fir'aun dan konco-konconya. Ketempelan Fir'aun dan konco-konconya. Ini jangan sampai. Ini tafsir. Tafsir adalah kajian lebih kepada penghayatan, lebih kepada tadabbur. Meskipun ini konteksnya Fir'aun dan kaumnya, maka larikan kepada diri kita. Ini Fir'aun dan kaumnya setelah dicabut tegurannya, malah menjadi-jadi, merasa kehebatan yang didapatkan, kenikmatan yang berlimpah karena memang usahanya sendiri, sama sekali tidak mengikatkan kepada Allah, sama sekali tidak bersyukur. Akhirnya Allah coba lagi. Allah coba lagi dengan suatu teguran. Allah sayang, gak langsung dibinasakan sekaligus. Paling orang kafir loh,
Ini orang kafir loh, tidak langsung dibinasakan sekaligus. Kalau sudah dibinasakan sekaligus, maka berarti keburukan suatu kaum. Kan kita baca hadis kemarin waktu pada subuh, tanda baiknya suatu kaum adalah ketika nabinya wafat. Masih ingat? Pada subuh kita bacakan hadis, tanda kebaikan suatu kaum adalah ketika nabinya wafat duluan dan kita masih hidup. Kalau kaum yang buruk, yang mereka dibinasakan duluan karena memang menentang nabinya, kan begitu. Nah, jadi rahimakumullah, ini Allah masih baik dengan rahmatnya, dengan halimnya, tidak dihancurkan, dibombardir habis, enggak. Ditegur lagi. Apa yang terjadi? Tatayur terhadap Musa. Apa kata mereka? Wa in tusibhum sayyi'atun ay qahat wajadab, ketika ditimpa kembali dengan paceklik dan kekurangan, kekeringan, ya tatayyaru bi Musa, mereka tatayur dengan Musa wa ma'ahu dan pengikutnya. Ini gara-gara Musa semuanya. Musa dan pengikutnya di sini membawa sial. Jadi keberadaannya Musa dan pengikutnya di sini hanya membawa sial belaka. Jadi yang disalahkan Nabi Musa dan pengikutnya membawa sial. Maka Allah bantah. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya nasib kalian semacam ini, ditimpa paceklik kembali, itu urusan Allah. Enggak ada kaitannya tatoyur dengan siapa, enggak ada. Nabi Musa tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, tidak bisa. Nabi Musa hanya seorang manusia yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah. Maka nggak bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Dia manusia biasa. Jadi yang kalian tanggung sekarang ini ditimpa paceklik kembali itu adalah urusan Allah, di mana kalian terus menerus di dalam pertentangan terhadapnya. Kalian terus menerus dalam pembangkangan kepadanya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Falidzalika qalu ma qalu. Jadi tentang semacam ini mereka enggak ada ilmu. Tentang semacam ini mereka tidak ada ilmu. Taunya ya ini gara-garanya Musa sial. Padahal itu adalah hukuman dari Allah. Kenapa tidak mengetahui bahwa itu hukuman dari Allah untuk mereka-mereka yang zalim? Jadi untuk bisa kembali kepada kebenaran itu semakin susah. Ulahnya mereka yang berbuat semakin jauh, mau kembali kepada kebenaran itu susah. Padahal kebenaran itu gamblang, tapi mereka sendiri yang menutupinya, akhirnya nggak terlihat itu kebenaran. Kebenaran itu gamblang. Mau lihat contoh orang dari kecil dididik dengan agama, tumbuh dengan pendidikan agama, jadi doktor bidang agama, profesor, mutakhasis spesifik di dalam agama. Berarti masalah akidah bagaimana? Melotok dan sangat menguasai. Tetapi kemudian kena fitnah dunia, tidak di introspeksi, dibiarkan saja. Kena fitnah lebih besar lagi, dibiarin saja. Kena fitnah lebih besar lagi, ya sudah, dibiarkan saja. Akhirnya benar-benar jauh, padahal perkara yang gamblang di dalam Islam, perkara yang gamblang itu hak itu batil, nggak bisa dia melihat. Akhirnya dengan posisi popularitasnya atau posisi ketokohannya
mengatakan yang bertentangan dengan hak, maka orang-orang heran, kok gitu ya? Kok ngono ya? Orang ahli agama kok gitu ya? Kok ngono ya? Ini ayatnya yang kita renungi. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui. Kenapa? Ya karena ulah mereka semakin jauh, akhirnya kembali kepada kebenaran itu susah. Padahal itu nyata-nyata teguran dari Allah yang semua orang pasti bisa memahami. Ini teguran dari Allah, tapi sudah gak bisa dilihat lagi. Makanya akhirnya mengatakan ini gara-gara Musa. Ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Jadi memandangnya dengan pandangan tatoyur. Waliyadzubillah. Makanya pelajaran bagi kita, kalau kita mendapatkan teguran, pintar-pintar merenung. Mendapatkan teguran dari Allah, pintar-pintar introspeksi. Jadi selain sabar yang akhirnya mendapatkan pahala, tapi juga introspeksi, apa saya salah apa. Yang sesungguhnya hal itu kan dilakukan setiap malam mau tidur. Yang sesungguhnya hal itu dilakukan setiap malam ketika mau tidur, sehingga nggak ada permasalahan dengan siapapun. Bismillah, tidur dalam keadaan tidak ada permasalahan dengan siapapun. Sesungguhnya kan setiap malam ketika mau tidur. Nah, tetapi ketika ada teguran secara khusus, ya lebih introspeksi lagi. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.